Ya pastilah tetap melalui sidang isbat. Waktu sidang isbat itu kita kalau menurut penanggalan Hijriah gampang aja. Pasti tanggal 29 ya. Kalau kali ini ya tanggal 29 Zulkaadah ya. Karena menjelang Zulhijjah gitu ya. Sama aja misalnya bulan menentukan 1 Ramadan, pasti tanggal 29 Saban. Menentukan 1 Syawal, pasti tanggal 29 Ramadan. Nah, ini juga tanggal menentukan ini pasti tanggal 29 Zulkaadah. Yang jatuh pada tanggal 21 Juli 2020. Di sana tentu saja diuji masalah dengan cara hisab dengan cara ruqyah gitu ya. Nanti akan ketemu tanggal berapa jatuhnya 1 Zulhijjah itu, kemudian tinggal ditambah 10 hari menjadi 10 Zulhijjah. Nah, itulah menjadi hari raya Idul Adha gitu. Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan dua, satu sholat Idul Adhanya, kedua untuk kurbannya. Untuk sholat Idul Adha kita silahkan mau di lapangan, di mana, di masjid atau dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan, kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat tidak membenarkan karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitulah ya. Tapi kalau terlepas dari itu semuanya boleh. Dengan beberapa catatan harus menaati protokol-protokol kesehatan yang telah kita tetapkan. Nah, begitu juga nanti masalah kurban. Ya, kalau ada sholat antara lain satu, sebelum sholat tempatnya itu harus dibersihkan, ini dilakukan disinfektan lah begitu ya. Kemudian diusahakan gate masuknya terbatas, mungkin satu atau dua, sehingga pada saat masuk bisa dicek suhunya gitu ya. Kemudian dianjurkan kepada yang anak-anak ataupun pada orang tua yang rentan, apalagi punya penyakit bawaan yang rentan untuk penularan, jangan mengikut sholat Idul Adha karena akan mudah tertular atau menularkan ke orang lain. Kemudian banyak hal-hal lain yang agak teknis, misalnya bawa sajadah masing-masing, berangkat dari rumah sudah pakai masker, kemudian juga betul-betul bawa sajadah juga masing-masing tadi saya katakan, kemudian betul-betul yakin kita sehat gitu ya. Kalau tidak sehat jangan sebaiknya gitu ya. Dan banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan, termasuk sebelum masuk ya harus dicek dulu suhunya. Kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius dan dicek 2-3 kali masih seperti itu dalam jarak 5 menit, maka dia tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang kita garis bawahi. Hampir sama dengan sholat jamaah yang lalu. Antara lain jangan bersalaman, jangan cipika-cipiki, kemudian usahakan sholat dan khotbahnya tidak usah panjang-panjang, tetapi tetap memenuhi rukun agama begitu. Ada satu hal yang saya lupa. Biasanya kalau sholat kan ada selalu kotak sumbangan itu. Nah itu jangan. Jangan ada kotak sumbangan yang kemudian orang pindah-pindah ngangkat itu jangan. Bisa dimodifikasi dengan cara macam-macam lah. Misalnya mungkin dengan, mohon maaf apa nama itu, semacam tanggok yang ada gagang keliling. Atau ada juga yang kain bawa keliling gitu ya. Atau bisa juga di jalan masuk atau di jalan keluar dipasang kotak yang agak besar. Ada slotnya juga, lubangnya juga agak besar sehingga tidak menyebabkan pada saat orang datang atau orang pulang bisa masukkan ke situ. Tapi tidak usah dengan sistem kotak-kotak itu ya. Kalau kotak itu kan diangkat pindah, angkat pindah malah mengharuskan. Itu utama yang saya garis bawahi gitu ya. Ya tentu saja terus harus terutama jaga jarak ya. Jaga jarak harus diwaspadai. Takbiran ya juga masih udah boleh tapi tetap menaati masalah protokol kesehatan itu gitu. Nah itu jamaah juga dibolehkan, tapi di tempat yang betul-betul terbuka, bisa jaga jarak, kemudian ada kebersihan lingkungannya dipelihara, kemudian masing-masing juga membawa alat masing-masing, sebagai contoh jangan pisau dipakai berganti-ganti gitu ya. Kalau terpaksa ada alat yang memang harus dipakai bergantian, itu dilakukan disinfektan dulu, supaya betul-betul aman. Kemudian juga pada saat pembagian daging-dagingnya kita harapkan mereka bisa mengantar ke tempatnya masing-masing mustahik gitu ya. Dengan tidak usah mengundang, kalau mengundang nanti terjadi keramaian pengumpulan massa lagi. Itu kita cegah betul. Tapi pada dasarnya saya kira kalau semua kita disiplin, insya Allah semuanya berjalan baik. Dan pengalaman kita juga masalah rumah ibadah, insya Allah sejauh ini
belum ada sesuatu yang signifikan menonjol dari sholat jemaah di rumah ibadah itu. Kenapa? Karena semua kita menaati protokol kesehatan dengan baik. Harapan kita kali ini juga seperti itulah. Ya kembali tadi harus yakin sekali bahwa dia mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Jangan sampai di tempat-tempat yang sangat tertutup sekali sehingga tidak bisa jaga jarak, kemudian ada pengumpulan massa, kemudian juga peralatan seadanya sehingga ganti sana ganti sini. Orangnya tidak memakai, kita harapkan kan dia memakai lengan panjang, tetap memakai masker gitu ya. Atau kalau tidak pakai masker, masker muka itu kan, sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Boleh asal dia memenuhi persyaratan tentang protokol kesehatan yang kita tetapkan itu. Ya kita harapkan mereka menyebarluaskan ini, dan juga kita semua yang ada humas-humas kita juga kita harapkan menyebarluaskan sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Dia harus menyebarluaskan ini. Kita punya penyuluh agama banyak, semua penyuluh agama kita minta juga penyuluh, KUA betul-betul aktif untuk menyebarluaskan aturan ini sehingga semua bisa jalan dengan baik, ibadah berjalan baik dan kita terhindar dari penularan COVID-19.